Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi at-tahirin wa ashabihil muntajabin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali bertemu dalam kajian kitab Ta'limul Muta'allim. Setelah kita membahas berkenaan dengan masalah etika dalam memilih guru, etika dalam mencari ilmu, etika dalam ketabahan dan kesabaran yang harus ada pada diri seorang thalibul ilm. Selanjutnya yang akan dibahas di dalam kitab Ta'limul Muta'allim adalah berkenaan dengan etika bagi seorang thalibul ilm di dalam memilih asy-syarik, di dalam memilih teman. Seperti halnya kita ketahui bahwa seorang teman, seorang sahabat memiliki pengaruh yang besar terhadap perkembangan daripada seseorang. Sebagaimana dijelaskan di dalam psikologi perkembangan bahwasanya yang mempengaruhi perkembangan seorang manusia itu adalah faktor hereditas atau faktor genetik, dan yang kedua adalah faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan itu diantaranya adalah bagaimana di dalamnya ada pengaruh dari seorang teman. Nah, maka di sini musannif mengatakan wa amma ikhtiyarus syarik, adapun dalam memilih teman, fayambaghi, hendaklah atau seyogianya ayyakhtara al-mujidda, hendaklah si talibul ilm memilih yang memiliki kesungguhan, wal wara'a, dan yang wara', wa sahibat tab'il mustaqim wal mutafahhim, dan yang memiliki karakter, memiliki tabiat yang lurus, kemudian memiliki daya faham yang cepat. Nah, itu salah satu sifat yang baik dari seorang teman, yang mana seyogianya bagi seorang thalibul ilm memilih teman yang memiliki sifat yang baik. Di antaranya adalah mereka yang memang memiliki kesungguhan, memiliki semangat yang tinggi. Dan begitu juga pilihlah seorang teman yang memang selalu menjaga dirinya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sahibat tab'il mustaqim, pilihlah teman yang memiliki tabiat, memiliki karakter yang lurus. Begitu juga teman yang mudah dalam memahami, memiliki pemahaman yang luas. Kemudian sebaliknya wa yafirru minal kaslan, hendaklah seorang thalibul ilm menjauhi teman yang kaslan, yang malas. Wal mu'attil, wal mikthar, wal mu'attil, yang senangnya menganggur. Kemudian wal mikthar, di sini dikatakan al mikthar kathirul kalam bila makna,
Al-mikthar yaitu teman atau orang yang hanya banyak berbicara akan tetapi pembicaraannya tidak memiliki makna. Wal mufsid, begitu juga jangan memilih teman yang perusak. Wal fattan, dan tukang fitnah. Nah, ini karakter teman yang harus dijauhi oleh seorang thalibul ilm, yaitu yang kaslan, yang malas. Karena kemalasannya itu akan menular kepada seorang thalibul ilm. Kalau thalibul ilm berteman dengan yang kaslan. Nah, sedangkan salah satu ujian, salah satu penghalang dalam mencari ilmu bagi thalibul ilm diantaranya adalah kemalasan. Begitu juga jangan berteman dengan orang yang tidak memiliki harapan, tidak memiliki keinginan, dan banyak berbicara. Kemudian yang kedua terakhir, wal mufsid wal fattan, perusak, yang suka merusak dan yang suka memfitnah. Nah, sebagaimana dikatakan di dalam syair, anil mar'i la tas'al wa absir qarinahu, tentang seseorang jangan kau tanyakan tentang seseorang kepada orang itu sendiri. Wa absir qarinahu, lihatlah temannya. Jadi kalau kita mau melihat karakter seseorang menurut syair ini, lihatlah temannya. Wa absir qarinahu, lihat temannya. Jangan bertanya kepada orangnya secara pribadi, secara langsung. Akan tetapi wa absir qarinahu, lihatlah temannya. Fa innal qarina bil muqarin yaqtadi, karena teman dengan teman yang lainnya, karena seorang teman dengan temannya yaqtadi, saling mempengaruhi. Nah, seperti tadi dikatakan di awal bahwa pengaruh seorang teman itu luar biasa. Seorang teman itu sangat besar sekali terhadap karakter, terhadap perkembangan seorang manusia. Masih dalam syair, fa in kana dza syarrin fajanibhu sur'atan. Apabila teman itu tadi memiliki perangai yang jelek, fajanibhu sur'atan, maka tinggalkanlah, maka jauhilah, sur'atan, segera. Wa in kana dza khairin, apabila temannya itu memiliki kebaikan, faqarinhu tahtadi, maka jadikanlah dia teman, maka niscaya engkau akan mendapatkan petunjuk. Ketika dilihat ada kejelekan, ketika dilihat bahwa temannya itu memiliki perangai yang jelek, maka dengan segera untuk ditinggalkan. Akan tetapi ketika si temannya itu memiliki perangai yang baik, ada kebaikan yang ada di dalamnya, maka bertemanlah dengan orang itu. Apa? Tadi niscaya engkau akan mendapatkan petunjuk. Karena itu tadi, pengaruh kejelekan itu akan menular, pengaruh kebaikan juga begitu akan mempengaruhi. Nah, sebagaimana di dalam syair, la tashab al-kaslana fi halatihi, janganlah engkau bersahabat, janganlah engkau berteman dengan orang yang malas. Kam solihin bifasadin akhar yapsud, betapa banyak orang yang soleh, betapa banyak orang yang memiliki perangai yang baik, akan tetapi rusak dengan yang lain. Adwal balidi ilal jalid sari'atun, menularnya kebodohan terhadap kepintaran, menularnya yang bodoh terhadap yang pintar itu sangat cepat. Nah, ini tadi pengaruh kemalasan, pengaruh kebodohan.
walaupun tadinya misalkan ya memiliki cita-cita yang tinggi, memiliki keinginan yang kuat, akan tetapi ketika bergaul dengan al-kaslan akan terbawa. Yang tadinya memiliki kecerdasan yang kuat, memiliki daya faham yang cepat, akan tetapi ketika bergaul dengan al-balid, ya, orang yang tidak memiliki pemahaman, maka akan terpengaruh. Kal jamri yudau fir ramad fayakhmadu. Seperti halnya bara yang diletakkan di dalam abu, maka bara itu akan padam. Potensi-potensi baik yang ada di dalam diri kita, bahkan karakter yang sudah ada di dalam diri kita akan lenyap ketika bergaul dengan orang yang memang tidak memiliki karakter yang baik. Di sini digambarkan seperti halnya bara, yang bara itu disimpan di atas abu, maka bara itu akan lenyap dengan sendirinya. Bara itu akan padam. Terakhir, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu ala fitratil Islam. Bahwasanya setiap anak dilahirkan dalam fitrah, dalam keadaan fitrah Islam. Illa anna abawahu yuhawwidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi. Tetapi kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, menjadikan dia Nasrani, menjadikan dia Majusi. Pada dasarnya manusia dilahirkan dalam keadaan suci, dalam keadaan fitrah, memiliki potensi yang baik. Nah, jangan sampai potensi yang baik itu terpengaruhi oleh sesuatu dari luar, terpengaruh dengan yang jelek. Di antaranya adalah ketika salah dalam memilih teman. Seperti di awal tadi dijelaskan bahwa yang mempengaruhi perkembangan karakter seorang manusia adalah faktor genetik dan faktor lingkungan, faktor keturunan dan faktor lingkungan. Mudah-mudahan kita selalu dipertemukan dengan teman yang memang dapat membawa kita, mempengaruhi kita ke dalam kebaikan. Itu yang dapat disampaikan dalam kesempatan ini. Insyaallah kita lanjutkan pada halaqah berikutnya. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.